Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, dunia semakin kita lihat dalam perspektif modern tanpa didasari oleh kaidah pandang, cara pandang agama, maka itu tidak akan mengakibatkan selain daripada kegilaan-kegilaan. Apa yang dimaksud di sini adalah manusia mungkin merasa bahwa kemajuan teknologi, informasi, komunikasi sebagai sebuah capaian yang sangat berarti. Namun, tidak jarang di kemudian hari, capaian itu justru menjadi sesuatu yang cukup disesali. Kenapa? Karena pada hakikatnya justru menyibukkan manusia pada hal-hal yang substansinya sangat kurang. Pada saat yang sama, mereka tidak mendapatkan selain daripada ilusi-ilusi kebahagiaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Sederhana saja. Betapa banyak orang yang hari ini dengan jabatan tinggi, kemudian aset kekayaan yang banyak, tetapi tidak mampu berpikir secara benar, rasional, kaitannya dengan bagaimana memanusiakan manusia yang lain. Seorang pemimpin, seorang pejabat yang tidak peduli terhadap nasib rakyatnya, apakah itu bisa dikatakan normal? Dalam konteks dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat, bukankah sesungguhnya dia mengemban amanah? Tetapi karena tadi progresivitas kemajuan capaian teknologi dan keduniaan secara umum tidak dilandasi oleh ruh atau nilai-nilai keagamaan, menjadikan manusia kian hari kian gila. Apa yang menjadikan sebuah kebijakan di tengah masyarakat sulit, kemudian mereka dipungut dengan biaya-biaya yang besar, jika bukan karena sebuah kegilaan, bahasa psikologinya mungkin sebuah frustasi. Nah, di sini kita penting untuk melihat apa yang ditekankan oleh Al-Quran, bahwa dengan kita hidup menjadi seorang muslim, berpegang teguh pada nilai-nilai Quran, kita akan selamat dari yang disebut gila itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad dengan nikmat Tuhanmu, yaitu Al-Quran atau Islam ini, akan menjadi orang gila. Dan terbukti bahwa hari ini dunia mulai menyadari dan mengakui bahwa sebaik-baik zaman itu adalah zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukan karena faktor teknologi, tapi karena di zaman itu lahir manusia-manusia dengan karakter integritas yang sangat mulia, pada saat yang sama memiliki kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan secara progresif dan sangat revolusioner. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana Madinah dalam tempo 10 tahun itu tidak lagi menjadi sebuah kampung, bukan lagi menjadi sebuah kota, tapi dia sudah menjadi sebuah negara dengan tatanan yang sangat kompleks, seperti negara-negara modern saat ini. Oleh karena itu, impian negara paling indah di dunia saat ini adalah bagaimana membangun masyarakat madani. Masyarakat madani terinspirasi dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka sesungguhnya yang terpenting dan ini dibutuhkan oleh bangsa kita hari ini dan ke depan adalah melahirkan manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang tidak gila. Baik itu gila hormat, gila jabatan, gila pangkat, dan kegilaan-kegilaan lainnya. Dan itu tidak mungkin bisa diatasi kecuali dengan kembali pada nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian yang berbahagia, penting bagi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita, bahwa menjadi muslim, taat beragama, itu bukan soal semata-mata bagaimana diri kita menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga muslih, menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan. Pada saat yang sama, kalau ini disadari dan dilakukan oleh orang yang mengemban amanah, sebagai jenderal misalnya, entah polisi ataupun TNI, sebagai presiden, menteri, maka ini akan melahirkan sebuah gerakan kebaikan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang harus kita ciptakan, yakni generasi atau manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, semua orang hari ini harus berfokus bagaimana dirinya bisa menjadi role model semampu yang bisa dia lakukan, sehingga generasi yang akan datang adalah generasi yang tidak kehilangan referensi, tidak kehausan inspirasi. Walaupun orang hari ini banyak berbicara, kalau dia tidak bisa memberikan keteladanan, itu akan sulit dicerna, dipahami, apalagi diikuti oleh generasi yang akan datang. Satu-satunya cara adalah mari bangun hari ini dengan sebaik-baiknya,
membangun logika yang didasari iman, sehingga progresivitas kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, informasi itu tidak terus berkembang, melainkan membawa maslahat dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia itu sendiri, baik di dunia dan di akhirat. Inilah PR kita, dan mari kita lakukan hari ini, karena kemarin telah berlalu, esok tidak pasti, hari inilah penentu, dan inilah hari yang paling nyata, waktu yang paling asli dimiliki dan ada di genggaman kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kita perantara lahirnya generasi yang lebih baik untuk membawa Indonesia maju dan beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.